Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Aryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari bahaya. Semoga mbak semuanya dipermudah segala urusan nih sampai mbak, amin ya robbal alamin. Pokoknya tak doakan dari sini yang baik-baik buat sampean semuanya, saya selalu mensupport channel iki, saya nonton video iki, saya komen, saya nge-like, saya nge-share. Moga-moga sampean juga sukses yang perantauan, duitnya terkumpul, pulang dalam keadaan selamat, tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun, amin ya robbal alamin. Buat tak doakan yang baik-baik nggih, amin. Nah mbak-mbak semuanya, kita bakal membahas kasus salah satu temennya kita mbak, yang dimana teman kita iki terlilit hutang di bank, tapi dia iki pulang ke Indo. Nah kemudian dia dapat tagihan mbak, duit bank sebesar 500 juta lebih, atau yo setengah eman lebih lah. Jadi mbak Eki kaget bagaimana tentang kronologinya kisah mbak E, kemudian nanti sarane silakan mbak-mbak semua tonton sampai habis. Tapi mbak, aku minta yo sama-sama semuanya apabila mendengarkan kasus ini, tolong untuk menjaga ketikanya. Kasihan mbak Eki udah memiliki kasus stres nih, ditagih pihak bank, ojo sampai ketambahan dengan cacian kita, karena sebagaimanapun namanya nasib buruk ya iki bisa menimpa siapa aja. Dengan hanya pembahasan iki mbak-mbak saya saat iki hutang bank, usahakan mbak-mbak semuanya iki tanggung jawab nggih. Oke, nggak usah lama-lama, jangan basa-basi, kita bakal membahas kasus ini buat sampean semuanya. Tapi sebelum kita membahas kasusnya Mbak E, sekali lagi tak perkenalkan Brambang Goreng. Ini Mbak, ini Brambang Goreng made in aku sendiri, ini juga plastikan. Kalau ini rasa keju pedas. Jadi kalau sampean minat nanti silakan langsung WA ini ya mbak ya. Oke, kita bakal membahas kasus sih. Jadi aku membaca kasus iki ya, dimana mbak iki curhat neng gene grup. C minta solusi sih, siapa tahu ada kasus yang sama. Iki kepiye? Iki gimana sih? Mosok dendane sudah mencapai 500 juta atau setengah M. Yang punya hutang bank, yang udah nggak sanggup bayar, duit sebanyak itu dari mana? Di kampung buat makan aja susah, udah nggak bisa mikir lagi kerja ke luar negeri karena juga udah di blacklist. Jadi dia tuh mau kembali lagi ke Hong Kong tapi udah kena blacklist. Iki kasusnya utang dia sudah 8 tahunan nggak setor, tapi surat kok datang ke rumah dia. Jadi Mbak E hari itu kaget mendapatkan surat penagihan dari pengacara Bank Prim Kredit Mbak. Jadi iki Mbak E hutang ini Prim Kredit. Nah Mbak E keluar dari Hong Kong tahun 2017. Dia keluar, dia nggak bisa kembali kerja ke Hong Kong, nggak tahu kasusnya apa. Intinya Mbak Eki tahu nih dengan detailnya bahwa dia mungkin sudah di blacklist, jadi tidak bisa kembali lagi kerja ke Hong Kong. Apakah itu kasus serius? Dipastikan itu kasus serius kalau kena blacklist. Dia mungkin Mbak E mikir, oh aku punya hutang di sana, nggak apa-apa, meninggalkan hutang di bank. Dia pulang, mungkin pihak dari Bank Prim Kredit ini nggak bakal mendatangi rumah beliau. Tapi kenyataannya mbak, kemarin dia mendapatkan surat mbak, di mana surat itu ada totalnya sebesar berapa dia harus melunasi dalam bentuk dolar Hong Kong atau dalam bentuk rupiah. Kalau rupiah itu sekitaran 530
29 juta loh, enggak 28 juta. Intinya 500 juta lebih, Mbak. Nah, iki juga ditulis Hong Kong dolar, iki sekitaran 280.000 Hong Kong dolar. Jadi, dia iki meninggalkan hutang dengan jangka waktu selama 8 tahun. Tahun 2017 dia pulang. Dia nggak nyangka ternyata pihak dari Prim Kredit iki menyewa pengacara mendatangi rumah beliau ini. Di situ Mbak kaget, Mbak, mendapat selembaran peringatan di mana kami sebagai perwakilan penagihan resmi dari yang ditunjuk dari Prim Kredit. Anda disuruh membayar dengan melalui beberapa cara. Pertama, Anda bisa mengirim uang tersebut melalui 7-Eleven. Kemudian bisa melalui tunai atau cash yang langsung dikirim ke cabang Prim Kredit. Di situ dengan menyertakan transfer bisa mandiri BCA, BNI, kemudian bisa mandiri juga. Kemudian di situ ada nomor rekeningnya dari bank-bank tersebut. Nah, ini sudah dipersiapkan, Mbak, termasuk menggunakan jaringan dari peminjaman atau loan Prim Kredit ini. Jadi ada 4 cara untuk membayar secara online. Jadi bukan langsung ke pengacara yang disuruh oleh Prim Kredit tadi. Baik kaget, 500 juta, uang dari mana ini? Nah, dari kasus Mbak iki, ono nggak solusi nih kan kawan? Silahkan komentar. Ada yang tahu gimana solusinya untuk menyelesaikan kasus Mbak Egi? Silahkan komentar. Bagaimana menurut pandang aku mengenai kasus Mbak E? Yang pertama adalah silakan Mbak E pindah. Kalau sama nggak ada solusi atau nggak bisa bayar, jualan rumahmu. Karena apa? Ku jalan satu-satunya. Tetapi sekali lagi Mbak, nang nama hutang, yuk harus dibayar. Saman bisa menggandeng pengacara atau saman bisa menggandeng LSM untuk menangani kasus sampean. Lah, bagaimana? Apakah nanti kalau sudah menggandeng pengacara kemudian menggandeng LSM nanti nggak bayar? Sekali lagi tetap bayar paling Mbak. Karena opo? Lah saman utang kok bisa nggak bayar kok enak men? Kecuali penundaan untuk membayar mungkin bisa. Jadi dari kasus iki kita belajar khususnya buat mbak-mbak semuanya seng dimana kui tenang-tenang nih di utang bank, mentang-mentang sudah pulang ke kampung halaman, kemudian pengen kabur melarikan diri dari hutang bank, kemudian sampai menyuruh nih saksi sampean untuk membayar, kemudian saksi sampean kui nggak mau membayar, akhirnya dia juga pulang. Yang dikejar yo sampean, oke, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampean nggak bayar nih, ditunggu sampai 8 tahun, 10 tahun, jadilah hutang sampean menjadi berapa Mbak? 600 juta, 500 juta. Terus sampean nggak bayar, nggak mampu bayar. Karena pekerjaan yang Indo kan seperti itu, gaji mek piro sih Mbak? Mek 50.000. Kadang kala ono kerjaan, kadang kala yo enggak. Terus bagaimana Anda bisa membayar? Jalan satu-satunya apa? Jual rumah sampean. Wis disita Mbak, bakal disita rumah sampean, barang-barang yang berharga di rumah sampean ku juga kena sita. Harganya sampean, rumah sampean mungkin 300 juta. Terus kekurangannya opo? Ya barang-barang lainnya di dalam rumah sampean yang berharga, entah itu kursi, meja, kuwi yo kena sita, Mbak. Nah, iki lho Mbak, gara-gara secuil dari ketamakan sampean akhirnya menyebabkan sengsara sepanjang hidup sampean. Saya tidak tahu apakah
Ketika sampean hutang bank, kui untuk diri sampean sendiri, keluarga, ibu, orang tua, atau untuk orang lain. Mungkin kalau keluarga, insya Allah keluarga sampean masih bisa membela sampean, masih mengeluarkan ide-ide bagaimana cara untuk membayar. Tapi kalau sampean utang bank untuk garangan untuk orang lain, belum tentu orang tua sampean kui mau membantu, suami sampean mau membantu, tetangga-tetangga sampean mau membantu, belum tentu mbak. Jadi untuk mbak-mbak semua yang saat ini hutang bank, tolong nih mbak, kalau hutang bank batasi mbak. Ojo sampai sampean hutang bank wis sampai sampean nggak iso bayar per bulan nih. Karena apa? Utang sampean bank di mana-mana, nggak hanya utang di prem saja, di kredit yo iyo, kemudian di loakan lainnya juga iyo, belum ke rentenir. Itu namanya Anda kuwi di dalam nyusun gaji sampean, pembayaran untuk bank-bank, kuwi sampean nggak bisa. Sampean sudah setua itu, sudah kerja lama di Hong Kong, seharusnya sampean punya tabungan, punya duit, tapi sampean malah meninggalkan hutang. Makanya mbak, sampean jangan mau disuruh suami sampean, selingkuh sampean, garangan sampean, ortu sampean untuk memberikan kekayaan pada mereka-mereka semuanya. Kemudian sampean tidak berpikir dampak ke depan pada kerjaan sampean bagaimana. Sampean jangan mau mbak, jangan mau menyusahkan diri sampean sendiri untuk mereka-mereka semuanya. Walaupun sampean cinta banget sama mereka, tapi jangan mau Anda kui menyenangkan mereka tapi menyusahkan diri sampean sendiri. Yo lek sampean kui santai bayare majikan oke. Lek sampean nggak santai karena kerjaane sampean yo banyak belum utang bank, stres namanya perantauan. Kurus kering yo iya, bojo sampean malah sama cewek lainnya, sama istri orang, sama gendaan lainnya. Karena opo? Roh sampean stres ning Hongkong. Stres karena mikirin hutang, akhirnya kurus kering, jelek. Terus sampean kelihatan tua karena opo? Sampean mikir mbak, mikir, oh aku punya utang ini. Akhirnya sampean kuwi wis bingung lek dandan piye, sing dipikir panggah utang bank, sing kerja sengsara, rata-rata lek pamane utang bank kuwi majikane mesti jahat. Sampean arepe memutuskan kontrak kerja tapi ndek utang. Lah stres kan sampean? Stres jadinya. Akhirnya apa? Sampean pengen membahagiakan orang rumah tapi roh melihat perubahan sampean sing tambah uwelek ning perantauan, mau wong-wong lanang akhirnya golek wedok liyane. Sampean gelem ngono? Dadi lek sampean nggak gelem dimanfaatkan, tolong mbak cintai diri sampean sendiri. Sampean pengen bangun omah nih sing megah-megah, sampai sampean megap-megap ning luar negeri, utangmu numpuk, ojo gelem mbak. Lek kowe iki arep ning luar negeri bangun omah sing biasa ae dhisik. Ora usah gede-gede, sepenting aja sampai ndek utang bank. Terus yang penting kuwi tanahe sampean dhewe sing mau bangun rumah atas nama sampean dhewe. Oke, sampean kerja sengsara sampai mati-matian oke. Karena opo atas nama sampean. Ayo mbak, pinter sedikit mbak, tolong. Aku kasihan sama sampean semuanya, udah punya hutang bank, akhirnya kasusnya seperti mbak ini nantinya. Terus sampean pulang nggak dapat apa-apa, ortu sampean juga mikir sampean punya utang sebanyak itu, akhirnya stres, terus sakit, terus akhirnya tinggal dunia gimana. Jadi untuk kasus mbak iki sebagai pelajaran, lek sampean semuanya kuwi ngrasa nih punya hutang bank banyak, solusi ini apa? Kabur balik Indo. Ojo sampai ya mbak yo. Karena apa? Lek sampean kabur, takute nasib sampean koyo ngono. Hutang sampean mek 100-200 juta, dadine 500 juta, setengah miliar luweh. Terus mau bayar pakai apa mbak? Kalau sampean di kasus seperti ini, tolong deh mbak yo, saiki sampean sama arep kerja iki niatono mbak. Kapan balike, nabunge, boleh seneng-seneng, tapi jangan sampai kebablasan. Aku cuman mesak nih sampean mbak, balik nggak punya duit.
Terus lek sampean sudah pulang ke kampung halaman ya Mbak yo, sampean boleh kok istirahat sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi jangan terus-terusan sampean istirahat. Sampean harus membuka peluang usaha apapun itu. Entah itu toko, entah itu jualan brambang goreng kayak saya, nggak masalah Mbak. Yang penting modalmu kuwi harus berputar. Ojo sampai koyo aku leren-leren sampai setahun luweh, akhirnya duit ini bangku ya terkikis. Yo kuwi iki kurang perhitungan Mbak di dalam masalah duit. Jadi untuk mbak-mbak semuanya ini cuma saran saya nggih. Semoga dengan hanya pembahasan iki sampean mengambil sisi positif, gua negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.